Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan selamat malam Bapak Ibu dosen pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hana Ainia dengan NIM 11026240013 dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam program intervensi pengembangan kemampuan interaksi sosial dan komunikasi bagi remaja dengan hambatan majemuk. Dengan subjek yaitu Farisa Naila Putri yang berusia 17 tahun di SMA LB 7 Jakarta. Berdasarkan hasil asesmen, Farisa menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, Farisa ini masih mengalami kesulitan dalam memahami situasi sosial. Melakukan komunikasi dua arah juga masih mengalami kesulitan. Terus memahami perasaan orang lain juga Farisa belum mampu, serta memberikan respon sosial yang sesuai. Oleh karena itu, program intervensi yang saya susun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial dan komunikasi Farisa melalui beberapa keterampilan, yaitu seperti menyapa orang, melakukan kontak mata saat berinteraksi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Karena Farisa ini belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dalam penyusunan program ini, saya menggunakan beberapa landasan teori, yaitu teori belajar sosial dari Bandura, teori behavioristik dari Skinner, teori sosiokultural dari Vygotsky, dan metode discrete trial training atau DTT. Teori pertama yang digunakan adalah teori belajar sosial dari Albert Bandura. Menurut Bandura, manusia itu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain. Seseorang dapat melihat perilaku yang ditunjukkan oleh orang lain, kemudian meniru perilaku tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari perilakunya sendiri. Nah, Bandura ini juga menjelaskan bahwa proses belajar melalui observasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu perhatian, mengingat, meniru, dan motivasi. Anak harus terlebih dulu memperhatikan perilaku yang dicontohkan. Setelah itu, anak dapat mengingat perilaku yang sudah dicontohkan tadi, lalu anak mencoba menirukannya. Dan akhirnya anak termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Teori ini juga sangat relevan dengan kondisi Farisa karena berdasarkan profil siswa, Farisa ini sering menunjukkan respon sosial dengan cara meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, seperti saat sedang mengobrol dan salah satu temannya tertawa, Farisa juga ikutan tertawa, padahal Farisa ini tidak paham dengan apa yang sedang ditertawakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan belajar melalui observasi sebenarnya sudah dimiliki oleh Farisa. Oleh karena itu, dalam program intervensi ini digunakan salah satu metode yang bernama metode modeling. Modeling sendiri merupakan kegiatan yang memberikan contoh perilaku yang benar kepada siswa atau pada anak agar dapat ditiru oleh anak tersebut. Contohnya, ketika guru ingin mengajarkan cara menyapa, guru terlebih dulu menunjukkan cara menyapa yang baik itu seperti apa, misalkan dengan bahasa verbal seperti selamat pagi, halo, atau menggunakan non-verbal seperti kayak selamat pagi, halo, atau hanya melambaikan tangan saja. Setelah melihat contoh tersebut, Farisa diminta untuk menirukan perilaku yang sama. Kayak tadi gurunya mencontohkan untuk menyapa, nah Farisa juga harus menirukan perilaku tersebut. Contoh lainnya juga ketika guru mengajarkan cara meminta bantuan, guru menunjukkan cara meminta bantuan dengan sopan. Kemudian Farisa mencoba melakukan hal yang sama, meminta bantuan dengan sopan, misalkan kayak menepuk pundak guru, kayak tolong gitu. Melalui pemberian contoh yang jelas dan berulang, Farisa akan lebih mudah memahami perilaku sosial yang diharapkan. Dengan demikian, teori Bandura menjadi dasar penggunaan modeling dalam program intervensi ini. Selanjutnya memasuki teori kedua. Pada teori kedua ini saya
mengambil teori behavioristik dari Skinner. Karena menurut Skinner, perilaku seseorang itu dapat dibentuk melalui hubungan antara stimulus, respons, dan penguatan atau reinforcement. Skinner juga berpendapat bahwa perilaku yang mendapatkan penguatan positif akan cenderung muncul kembali di masa yang akan datang. Muncul kembali di setelahnya gitu. Sebaliknya, jika perilaku yang tidak mendapatkan penguatan, maka akan semakin berkurang dan tidak akan muncul kembali di kedepannya. Nah, dalam program intervensi untuk Farisa ini, teori diterapkan melalui penguatan positif atau reinforcement positif. Nah, penguatan positif ini selalu saya berikan setiap kali anak atau Farisa ini berhasil melakukan perilaku yang diharapkan. Misalnya ketika Farisa berhasil menyapa guru secara mandiri atau menyapa teman-temannya secara mandiri tanpa harus disuruh oleh guru atau oleh orang tuanya. Nah, sebaiknya setelah itu guru atau orang tua memberikan pujian seperti bagus, hebat, atau memberikan tepuk tangan agar Farisa dapat mendapatkan penguatan karena sudah diapresiasi oleh guru atau orang tuanya dan akan melakukan hal itu kembali. Selanjutnya, ketika Farisa berhasil melakukan kontak mata saat bicara, guru atau orang tua juga memberikan apresiasi yang sama. Karena kan dalam profilnya Farisa ini, ketika berbicara atau berkomunikasi, Farisa belum dapat melakukan kontak mata. Nah, tujuan dari pemberian penguatan ini salah satunya untuk meningkatkan motivasi anak atau meningkatkan motivasi Farisa agar mau mengulangi perilaku tersebut. Perilaku seperti yang tadi saya sebelumnya sudah jelaskan, seperti menyapa atau berkontak mata. Selain itu, penguatan juga membantu membangun rasa percaya diri pada seseorang, pada anak atau pada Farisa ini. Nah, Farisa atau anak-anak ini akan merasa bahwa perilaku yang dilakukannya itu benar dan dihargai oleh lingkungan. Karena bagi anak dengan hambatan majemuk, penguatan positif ini sangat penting karena proses belajar mereka itu kan memerlukan waktu yang cukup lama ya, bahkan bisa dibilang waktu yang sangat lama dibandingkan dengan anak pada umumnya. Oleh karena itu, setiap kemajuan sekecil apapun perlu diberikan apresiasi. Dengan demikian, teori behavioristik dari Skinner ini menjadi dasar penguatan dalam program intervensi ini. Pada teori ketiga, saya menggunakan teori sosiokultural yang dikembangkan oleh Vygotsky. Karena menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Vygotsky juga menjelaskan bahwa anak dapat mencapai kemampuan yang lebih tinggi apabila memperoleh bantuan dari orang lain atau memperoleh bantuan dari lingkungan sekitarnya. Nah, konsep ini juga dikenal dengan istilah ZPD atau Zone of Proximal Development. ZPD sendiri merupakan jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain atau bantuan orang di sekitarnya. Dalam konteks Farisa ini, terdapat beberapa keterampilan yang belum dapat dilakukan secara mandiri. Misalnya pada profil siswa, Farisa ini belum bisa menjawab pertanyaan sederhana atau memahami situasi sosial tertentu. Oleh karena itu, guru sangat diperlukan untuk memberikan bantuan secara bertahap. Nah, bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, arahan, contoh, isyarat visual, maupun pertanyaan yang lebih sederhana. Misalnya, ketika guru bertanya, "Ini apa?" dan Farisa belum mampu menjawab, guru dapat memberikan petunjuk atau pilihan jawaban kayak guru bisa membantu Farisa dalam menjawab. Misal guru membawa benda yang ditanyakan, misal kayak, "Ini apa?" "Ini botol," gitu. Setelah Farisa mulai memahami tugas tersebut, bantuan secara perlahan dikurangi. Nah, setelah Farisa bisa menjawab kayak ini botol, nah perlahan bantuan itu dikurangi. Jadi kayak guru hanya bertanya, "Ini apa?" tanpa membantu kayak ini botol, kayak gitu. Tujuannya agar anak mampu melakukan keterampilan tersebut secara mandiri. Nah, konsep pemberian
konsep pemberian bantuan bertahap ini disebut juga dengan scaffolding. Melalui scaffolding ini, anak secara tidak langsung dituntut untuk bisa melakukan semuanya sendiri, tetapi diberikan dukungan sesuai kebutuhannya atau diberikan bantuan yang bertahap. Misalkan kayak tadi Farisa yang awalnya masih dibantu gurunya untuk menjawab pertanyaan, dan ketika Farisa sudah bisa menjawab pertanyaannya sendiri, maka guru tidak perlu membantunya lagi. Okay. Karena itu teori Vygotsky ini menurut saya sangat penting dalam program intervensi yang saya susun. Selanjutnya yang keempat merupakan metode terakhir yang saya gunakan dalam intervensi ini. Nah, metodenya itu bernama DTT atau Discrete Trial Training. Nah, DTT ini merupakan salah satu metode dalam pendekatan Applied Behavior Analysis atau ABA. Nah, metode ini digunakan untuk mengajarkan keterampilan secara sistematis dan terstruktur. Pada DTT ini, setiap keterampilan dipecahkan menjadi suatu langkah-langkah kecil sehingga lebih dengan mudah dipelajari oleh anak dengan hambatan majemuk seperti Farisa. Nah, proses pembelajarannya biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama guru memberikan instruksi. Kedua, anak memberikan respon. Ketiga, ketika anak sudah memberikan respon, guru memberikan konsekuensi atau penguatan terhadap respon yang diberikan oleh anak tadi. Nah, dalam program intervensi untuk Farisa ini, DTT digunakan untuk melatih kemampuan kontak mata. Nah, karena kontak mata merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting dalam komunikasi sosial atau dalam berkomunikasi dua arah. Namun, bagi sebagian anak berkebutuhan khusus, seperti Farisa ini, melakukan kontak mata merupakan salah satu hal yang tidak mudah atau bahkan dapat dibilang merupakan salah satu hal yang sulit. Nah, oleh karena itu, latihan dengan metode DTT ini dilakukan secara bertahap. Misalnya contoh, guru memanggil nama Farisa dan menunggu sampai Farisa melihat wajah guru selama beberapa detik. Misalkan guru memanggil kayak Farisa. Nah, itu guru nunggu sampai Farisa itu menengok dan melihat mata atau wajahnya guru dan terjadi kontak mata di situ selama beberapa detik. Nah, ketika Farisa sudah berhasil melakukan kontak mata tersebut, guru dapat memberikan penguatan, pujian atau hadiah sederhana. Nah, latihan dengan metode ini dilakukan secara berulang-ulang sampai kemampuan tersebut menjadi lebih konsisten. Nah, kelebihan metode DTT ini, kelebihannya pembelajaran menjadi lebih terarah dan mudah dievaluasi karena setiap langkah dilakukan secara sistematis, karena juga DTT ini kan dilakukan secara bertahap, jadi mudah untuk dievaluasi dan lebih terarah. Nah, metode ini juga disesuaikan dengan kebutuhan anak atau kebutuhan Farisa yang memerlukan pembelajaran yang terstruktur dan dilakukan secara berulang agar dapat lebih memahami dengan lebih mudah. Oke, kesimpulannya, program intervensi yang saya susun ini menggunakan 4 landasan utama. Yang pertama itu tadi ada teori Albert Bandura yang menjadi dasar penggunaan modeling. Yang kedua itu teori dari Skinner yang menjadi dasar penguatan positif atau reinforcement positif. Yang ketiga itu ada teori dari Vygotsky yang menjadi dasar pemberian scaffolding atau bantuan-bantuan yang dilakukan secara bertahap agar lebih mudah dalam memahaminya. Dan yang keempat itu metode yang saya gunakan yaitu metode Discrete Trial Training atau DTT. Nah, metode DTT ini digunakan untuk melatih keterampilan secara terstruktur dan berulang-ulang. Oke, jadi keempat teori tersebut saling melengkapi dan saya pilih karena sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan kebutuhannya Farisa dalam mengembangkan kemampuan interaksi sosial dan komunikasi dua arah. Saya harap melalui penerapan teori ini, Farisa dapat menjadi lebih mandiri dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Baik, sekian pemaparan mengenai teori yang saya pilih untuk program intervensi untuk Farisa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.